Shalom, salam sehat, sukacita senantiasa di dalam Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman yang judulnya Kemenangan Iman. Ya, Bapak Ibu Saudara, di 1 Yohanes 5 ayat 4, firman Tuhan mengatakan demikian ya. Karena semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi dalam terjemahan yang lain, mengalahkan dunia itu dituliskan sebagai menaklukkan dunia yang jahat. Ya. Jadi kalau kata menaklukkan atau mengalahkan, itu merupakan satu upaya yang terus-menerus. Ya. Jadi kemenangan iman di sini itu cenderung kepada satu hal yang menunjukkan sikap mental, ya, bukan kondisi yang terjadi. Ya, sementara dunia ini seringkali memberikan satu pengertian bahwa kemenangan itu adalah kondisi yang sudah dicapai atau kondisi yang dialami. Jadi arti kemenangan iman di sini bukannya seseorang yang tidak pernah mengalami masalah, bukannya seseorang yang selalu sukses secara duniawi, bukannya seseorang yang perjalanan hidupnya serba mulus, ya. Tetapi kemenangan iman itu bisa diartikan sebagai satu kepastian, ya. Di dalam diri kita itu ada satu kesaksian batin bahwa Kristus sudah menang. Di Yohanes 16 ayat 33 di situ katakan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Jadi kemenangan yang Kristus nyatakan itu benar-benar menjadi kesaksian batin kita. Itulah salah satu bukti kemenangan iman. Ya. Kemudian yang berikutnya, kemenangan iman itu bisa diartikan sebagai iman yang terus hadir. Satu keyakinan yang terus ada meski badai selalu datang. Ya, di Ibrani 8 ya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya. Jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, kemenangan iman itu adalah satu sikap mental ya. Di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Itu merupakan satu upaya ya. Kita mengalami pembaharuan akal budi. Proses pembaharuan itu satu proses. Jadi iman, kemenangan iman itu merupakan satu sikap mental yang terus hadir dalam hidup kita meski kondisinya tidak seperti yang kita harapkan. Nah, dalam Alkitab tentu banyak contoh yang disampaikan. Barangkali yang pertama adalah Abraham ya. Di Ibrani 11 ayat 8 sampai 10 dikatakan begitu percayanya kepada janji Allah sebelum ia melihat penggenapannya. Tadi pujian tadi benar-benar pas dengan topik ini ya. Kita tetap percaya meski kita tidak melihat. Nah, itu kemenangan ya. Kalau definisi kemenangan iman itu satu kondisi yang sudah dialami, tentu Abraham tidak dikatakan sebagai iman yang pemenang, Bapak Ibu Saudara, karena dia tidak mengalami keturunannya seperti pasir di laut, ya, dan lain sebagainya. Tetapi dia dikatakan sebagai pribadi yang mengalami kemenangan dalam iman karena dia percaya kepada janji Allah dan dia terus melakukannya. Kemudian contoh berikutnya yang tidak asing adalah Ayub. Ya. Meskipun dia kehilangan segalanya, ya, bahkan di Ayub 13 ayat 15 itu dikatakan mungkin kalau secara jiwani, secara apa yang dilihat tuh dia sudah putus asa luar biasa gitu.
Lihatlah, ia hendak membunuh aku, tak ada harapan bagiku. Namun aku hendak membela perilakuku di hadapannya. Jadi di dalam diri Ayub itu ada pertentangan yang luar biasa antara hal fisik yang dia alami, tetapi hatinya tetap begitu kuat mempercayai Tuhan. Dan itu bertentangan di dalam dirinya. Dan dia tetap mengambil satu sikap tegas sebagai pemenang di dalam iman. Bahwa dia katanya membela perilakunya di hadapan Allah. Paulus dan lain sebagainya ya. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, aku telah memelihara iman. Jadi, aku telah memelihara iman. Dalam seluruh perjalanan hidupnya, dia tidak menggantungkan harapannya. Hatinya tidak ditaruhkan pada kondisi yang dialami, tetapi kepercayaan yang penuh pada janji Tuhan. Dan dia terus meletakkan pengharapannya, percayanya, hal-hal yang dia lakukan itu pada semua hal yang dipercayai karena Tuhan. Apa tantangan dalam mencapai kemenangan iman? Yang pertama tentu keraguan. Jadi seseorang memiliki cara berpikir, pertimbangan, pengalaman masa lalu yang sering digunakan untuk membandingkan dalam segala hal terhadap perjalanan hidup yang kita lewati, dan itu seringkali menimbulkan keraguan, ya, ketidakpercayaan diri. Maka apa yang harus dilakukan? Kita menghadapi dengan firman Tuhan, ya. Jadi jiwa kita taklukkan dengan firman Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak pernah merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, bergaul dengan firman Tuhan, tentu akal pikirannya cenderung dikuasai oleh pertimbangannya sendiri, oleh pengalamannya sendiri. Tapi seseorang yang membangun hidupnya dengan firman, dia bisa menguasai ya pikiran, perasaannya dengan percaya kepada firman. Yang kedua yaitu pencobaan dunia. Ya, di Yohanes 2 disitu katakan ada pencobaan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. Dan orang-orang yang tidak pernah melatih dirinya di hadapan Tuhan, hidupnya dipengaruhi oleh kondisi seperti itu. Dia ditekan sedikit saja oleh masalah apa ya, sakit penyakit, kelaparan, kekurangan, ya, disakiti hatinya sedikit, direndahkan sedikit, bahkan dia hanya menerima perkataan yang kurang pas saja mudah tersinggung. Itu tentu karena pengaruh tekanan pencobaan dunia ini. Dan bagaimana kita menangkalnya? Kita fokus pada hal-hal rohani yang nilainya kekal, Bapak Ibu Saudara. Jadi seseorang yang memuaskan keinginan daging, keinginan mata, kegangguan hidup, itu hanya kepuasan yang sementara. Tidak akan pernah memberikan satu kelegaan batin. Ya. Kelegaan batin, kepuasan yang sesungguhnya ketika kita selalu mengandalkan hidup kita, meletakkan hidup kita pada pengharapan kita di dalam Tuhan. Yang berikutnya, tantangan dalam mencapai kemenangan iman adalah penganiayaan atau tekanan. Ya. Tekanan bisa datang dari berbagai macam, ya, dari lingkungan kita, dari kondisi yang kita hadapi, dari peraturan-peraturan yang kita lihat tidak setimbang, ya, tidak eh, mendukung setiap hal yang kita lakukan secara objektif, ya. Seperti itu Bapak Ibu Saudara, tetapi kita mengingat bahwa Kristus sudah menang. Pada akhirnya bahwa kemenangan iman bukanlah tentang siapa yang tidak pernah jatuh atau gagal, tetapi kemenangan iman berbicara tentang siapa yang selalu bangkit setiap kali dia mengalami ujian. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa lemah, ketika kita kemarin mengalami kegagalan, kita bangkit. Kita terus bertekad maju, menyelesaikan semua pertandingan iman ini dengan selalu
bersandar kepada setiap kehendak Tuhan. Dan itulah kemenangan sejati kita di dalam Tuhan Yesus. Terpujilah namanya. Mari kita berdoa.